Tetapi seiring waktu yang berjalan, dia berani menanggalkan seorang Prabowo yang digadang-gadang oleh orang yang sangat banyak jumlahnya, katanya, tapi kalah juga. Dan Prabowo memilih untuk rendah hati, mau menjadi menhan, ya, mau menjadi menhan. Dan saya lihat juga di video YouTube ini, dia menambah lagi apa yang sudah dia lakukan, itu kerendahan hati, mau dia menjumpai Bapak Jenderal Purnawirawan Pak Wiranto. Begini, saya mendengar dari antara para advokat, pengacara, dan para legal, asisten, staf, pengurus inti DPP Barisan Kebenaran Nasional, dan di Kota Bekasi ini jumlah kita sudah hampir 1.000 orang. Saya melihat bahwa di mana saudara hendak menentukan pilihan saudara itu terserah. DPP PKN tidak berpolitik. Cuma tadi siang saya di ruangan saya membaca ada di sini, tiba-tiba saya lihat handphone ada YouTube Prabowo ke Wiranto. Bapak sudah dampingi 5 presiden, mohon dampingi yang selanjutnya presiden yang ke-6. Saya langsung bergetar sampai saya menyerukan nama Tuhan, dan tadi sudah juga kita berdoa. Ini saya lihat Pak Prabowo ini ya setiap saat dia menambah item kerendahan hati. Dia seorang rivalnya ya, versusnya Pak Joko Widodo bersama dengan Sandiaga Uno. Tetapi seiring waktu yang berjalan, dia berani menanggalkan seorang Prabowo yang digadang-gadang oleh orang yang sangat banyak jumlahnya, katanya, tapi kalah juga. Dan Prabowo memilih untuk rendah hati, mau menjadi menhan, ya, mau menjadi menhan. Dan saya lihat juga di video YouTube ini, dia menambah lagi apa yang sudah dia lakukan, itu kerendahan hati, mau dia menjumpai Bapak Jenderal Purnawirawan Pak Wiranto. Pak Wiranto juga bagus. Saya selalu mencontohkan sebuah kesetiaan yang pernah dibuat oleh Wiranto kepada Soeharto, itu selalu saya ajarkan kepada jajaran. Ya. Jadi saya melihat Pak Wiranto dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo dengan Pak Wiranto, bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan, dengan MD Mapu, dengan banyak lagi. Ini adalah sebuah gerakan nasional di mana saya melihat Pak Prabowo ini sudah memenuhi unsur menjadi seorang capres. Saya bangga. Oleh karena itu, siapapun pilihan saudara, saya tidak sedang berkampanye. Bagaimana mau kampanye? Saya tidak berpolitik. Cuma sesuatu yang benar, yang keren, dan yang patut dicontoh sebagai Ketua Umum DPP Barisan Kebenaran Nasional, tetap saya akan menjelaskannya bahwa ini layak dicontoh. Ya, untuk seorang calon presiden tahun 2024, saya melihat secara pribadi saya mengatakan yang sudah layak untuk dicalonkan Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Saya kira itu aja, ya. Jadi ada yang mau disampaikan? Ya. Apa itu, Pak? Jadi begini, Ketua Umum Bapak kan seorang panutan dan mempunyai anggota yang ribuan. Ya. Apakah ini mengisyaratkan Bapak-Bapak akan mencoblos Prabowo Subianto dalam pemilu 2024 nanti, atau bagaimana? Saya begini, kalau ditanya seperti itu, sekiranya ada orang bertanya, Pak, di mana di sini warung nasi? Sementara dia bertanya itu, ada beberapa warung nasi, rumah makan, yang saya lihat, saya tengok di sana ada warung makan, rumah makan, di sana juga ada warung makan, rumah makan, di sana juga ada warung makan dan rumah makan. Ya, saya bilang warung makan dan rumah makan, berarti ada warung, rumah makan, ada yang lebih tinggi. Tentu saya akan berkata, yang itu yang enak itu, yang rumah makan, yang itu.
ya. Jadi bukan warung makan ini. Jadi saya contohkan warung makan, rumah makan, ya. Putaran-putaran akan ada di Pilpres yang akan datang. Yang pertama adalah warung makan, yang kedua adalah rumah makan. Saya melihat bahwa Prabowo Subianto sudah sangat sempurna dibanding dengan yang lain terkait dengan pencapresan. Saya tidak mau mengatakan ayo semua anggota yang ada di Bekasi itu sudah hampir 1.000 orang yang sudah terdata anggotanya, ayo coblos. Saya nggak mau bilang demikian. Tapi apabila saya sudah berkata Prabowo layak untuk menjadi seorang capres, diterjemahkan saja bahasanya. Itu aja menurut saya. Baru Prabowo yang layak untuk menjadi seorang capres. Itu aja bahasa saya, Pak. Gimana? Ada lagi mau ditanya? Terima kasih. Pertanyaan tadi sudah mengartikan bahwa kalau para followers PKN pasti akan mengikuti teladannya ketua umum PKN. Dia bagus, Pak Benny, Pak pengacara. Dia bagus. Dia menambah item kerendahan hati. Ya, rendah hati lah. Rendah hati itu yang ini. Dan saya lihat dia memang layak. Keren banget dia. Ada lagi mau nanya? Ada Pak. Apa itu? Ini nyoblos siapa ini? Jangan dijawab. Jangan Iya, kalau betul. ketanya jadi pokoknya ini nyoblos siapa, jawab sendiri. Siapa Ya, mau dicoblos ya. Tapi jangan buru-buru, lihat dulu profilnya. Gimana? Mengenai kecil tadi Pak membahas tentang Prabowo bahwa salah satu calon yang sudah hampir sempurna untuk Ya. menjadi presiden tahun 2024. Maaf, sudah sempurna. Sudah sempurna. Ya, bukan hampir sempurna. Sudah Sudah sempurna sudah Prabowo sempurna. jadi capres. Amin, amin. 2024. Kan kalau kita Karena dia rendah hati. kalau menurut Pak Ketum kita melihat pada saat Pak Prabowo menjadi jenderal ada catatan yang bahwa dia itu diduga melanggar HAM pada saat era waktu Ya. terjadi konflik. Apakah itu Ya. akan mempengaruhi Pak Prabowo untuk dicalonkan menjadi presiden? Menurut Pak Ketua Umum PKS? Indonesia mempunyai banyak catatan. Ada yang disebut pergerakan revolusioner, ada yang disebut pergerakan malari, ya, ada yang disebut reformasi, ya. Terkait dengan sebuah pergerakan reformasi, Prabowo Subianto dikatakan bahwa dia terlibat. Saya melihat itu tidaklah sebuah persoalan yang harus dibahas-bahas lagi. Buat apa itu? Ya, karena apa? Itulah yang hendak dibuat oleh para lawan politik untuk mengadakan sebuah pembahasan di dalam pikiran masing-masing. Oh iya ya, nggak ada itu. Yang jelas Prabowo sudah dipulihkan dari sebuah perjalanan panjang. Akhir daripada perjalanan yang kita lihat, semua orang punya perjalanan. Seorang Prabowo tidak dari diri sendiri mengerjakan itu. Itu adalah tuntutan daripada situasional, militer seperti apa, HAM seperti apa harapannya, perpolitikan seperti apa, mahasiswa yang polos seperti apa. Sekarang saya ini mahasiswa, ya, dan saya masih mahasiswa sekarang maksud saya. Jadi harapan saya, apa yang dikatakan orang terkait dengan 98, nggak ada itu, nggak ada itu. Yang kita lihat Prabowo sudah sangat sempurna untuk menjadi seorang capres. Ya, itu aja. Ada lagi yang mau bertanya? Asisten mau nanya. Pak Suwanto, pengawas, ada mau ditanya? Minta Prabowo melaporkan. Cukup ya? Ya. Amin. Selamat sore dan bisa pulang ya. Silakan ya. Silakan. Ya, oke, selamat sore ya. Oke. Saya Dikayos Khalid Mengabdi Sirait, Ketua Umum DPP BPH Perisai Kebenaran Nasional. Karena tema kita adalah menjadi saksi kebenaran serta patriot sejati. Memang inilah kita, di simbol daripada logo kita seperti anak panah di tangan pahlawan. Dalam keadaan apapun mengatakan iya kalau iya menurut kebenaran, mengatakan tidak kalau memang tidak dibolehkan oleh kebenaran. Yang bermartabat bukan nilai-nilai Pancasila, karena saya adalah Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nada laguku simfoni berteduh selaras dengan simfonimu.
Indonesiaku.